Halo Heleners, tahukah kalian bahwa Perang Dunia Kedua adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia yang mengubah banyak hal? Tidak hanya menghancurkan negara-negara besar, tetapi juga membawa dampak besar bagi Indonesia loh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana Perang Dunia Kedua mempengaruhi dunia dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yuk, simak sampai habis ya! Perang Dunia Kedua berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945. Konflik ini melibatkan dua kubu besar, yaitu Blok Sekutu dan Blok Eksis. Blok Sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan lain sebagainya. Sedangkan Blok Eksis terdiri dari negara Jerman, Italia, serta Jepang. Nah, perang ini dipicu oleh kebijakan ekspansionis Jerman di bawah Adolf Hitler serta ambisi Jepang yang menguasai Asia, yang mana mengakibatkan kehancuran masif di Eropa Barat. Di Asia, Jepang juga mengalami kehancuran besar setelah perang ini berakhir, dengan kekalahan Blok Eksis dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Kehancuran infrastruktur dan pabrik-pabrik mengakibatkan proses produksi melambat. Bencana kelaparan dan kemiskinan mengancam negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ini. Nah, untuk memulihkan ekonomi, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, sementara Uni Soviet memperkenalkan Molotov Plan, yang mana ini untuk membantu negara-negara di bawah pengaruhnya. Perang Dunia II memberikan momentum bagi negara-negara jajahan untuk meraih kemerdekaan. Ketika negara-negara Eropa melemah akibat perang, bangsa-bangsa di Asia dan Afrika melihat kesempatan untuk membebaskan diri dari kolonialisme. India, Burma, Indonesia, dan negara-negara di Indochina mulai memproklamasikan kemerdekaan mereka. Proses dekolonialisasi ini mencapai puncaknya dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, di mana negara-negara yang baru merdeka menyatukan suara untuk menentang kolonialisme dan imperialisme. Teknologi berkembang pesat akibat perang. Teknologi militer seperti nuklir, radar, dan komputer kemudian dialihfungsikan untuk kepentingan sipil. Penggunaan bom atom juga memicu perlombaan senjata nuklir, yang mana pada gilirannya mendorong ketegangan selama era Perang Dingin. Nah, pada 26 Juni 1945, 50 negara menandatangani Piagam San Francisco yang menandai lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB. Nah, organisasi ini dibentuk untuk mencegah konflik berskala global, seperti Perang Dunia Kedua yang terulang kembali. Nah, 5 negara pemenang PD2 ini termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina mendapatkan hak veto di Dewan Keamanan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan Perang Dingin, kita harus tahu dulu nih, Perang Dingin itu apa sih? Jadi, Perang Dingin itu adalah ketegangan antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dengan liberalismenya dan Uni Soviet dengan komunisme, setelah kemenangan bersama mereka atas fasisme di Perang Dunia Kedua. Ketegangan ini muncul akibat perbedaan pandangan tentang tatanan dunia di pasca perang, di mana masing-masing pihak ini menganggap ideologinya itu yang paling benar. Konflik ini berlangsung lama, hingga mereda pada tahun 1989 setelah Uni Soviet bubar akibat kebijakan Glasnost dan Perestroika oleh Mikhail Gorbachev, yang kemudian diwarisi oleh Rusia. Nah, ini juga ada salah satu fun fact nih pada era Perang Dingin. Terdapat konsep dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga yang digunakan untuk membagi dunia-dunia menjadi 3 kategori. Konsep ini didasarkan pada persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dikenal dengan Perang Dingin tadi. Nah, dunia pertama itu dan dunia kedua merupakan dua kubu yang terbentuk dari persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sedangkan dunia ketiga terdiri dari negara-negara yang tidak berpihak erat dengan salah satu blok. Pasca Perang Dunia Kedua, ideologi politik dunia terpopulasi menjadi dua kutub utama, liberalisme kapitalisme dan sosialisme komunisme. Negara-negara bekas jajahan harus memilih di antara kedua ideologi ini, atau mencari jalan tengah seperti yang dilakukan oleh gerakan non-blok. Di Asia Tenggara, Vietnam menjadi contoh pertarungan ideologis, di mana Vietnam Utara yang berhaluan komunis akhirnya memenangkan perang melawan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Runtuhnya Uni Soviet menandai kemenangan kapitalisme liberalisme.
Uni Soviet pecah menjadi 15 negara, banyak yang beralih ke ideologi liberal. Kapitalisme-liberalisme berhasil karena sistem ekonominya yang kuat dan kemampuannya dalam beradaptasi. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Kedua ditandai dengan Perjanjian Potsdam pada 1 Agustus 1945 yang bertujuan untuk demilitarisasi Jerman. Perang Dunia Kedua juga mempercepat pergeseran ini dengan menandai berakhirnya fasisme dan kolonisme. Perang Dunia Kedua terjadi pergolakan ideologi. Kapitalisme dan komunisme menjadi dua ideologi dominan, tercermin dalam berbagai sistem pemerintahan. Islam juga muncul sebagai alternatif, menawarkan fleksibilitas dan inklusivitas. Di Indonesia, Soekarno menggabungkan nasionalisme, Islam, dan komunisme dalam konsep Nasakom untuk membangun bangsa. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengaruh Perang Dunia II bagi Indonesia, yang mana Perang Dunia II ini membawa perubahan fundamental yang membuka jalan menuju kemerdekaan. Jepang menduduki Indonesia pada 1942 sampai 45. Meski mendatangkan penderitaan melalui Romusha, Jepang tidak sengaja membantu pergerakan nasional dengan yang pertama membentuk peta yang jadi cikal bakal TNI, melarang bahasa Belanda dan mendorong bahasa Indonesia, lalu yang terakhir melatih pemuda Indonesia dalam kemiliteran. Kekalahan Jepang membuka peluang bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah perdebatan antara golongan muda dan tua di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 45. Kemerdekaan Indonesia itu tidak langsung diakui. Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 melalui perjuangan diplomasi dan bersenjata. Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan pada Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Perang Dunia Kedua memperkuat nasionalisme Indonesia, mendorong perubahan sosial, dan membentuk dasar sistem politik baru. Indonesia beralih ke sistem demokratis meski masih mencari bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai tepat. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional dalam bidang hukum, keamanan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Tujuan utama dari PBB adalah mencegah konflik dan peperangan, serta melanjutkan misi Liga Raga Bangsa yang sebelumnya. Saat dunia dilanda perang, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menggagas Piagam Atlantik yang menjadi dasar pembentukan PBB. Pembentukan PBB diawali dengan beberapa pertemuan penting. Yang pertama itu ada Deklarasi Moskow, yang mana deklarasi ini terdapat Inggris, Amerika, Rusia, dan China menegaskan pentingnya organisasi internasional untuk perdamaian dunia. Yang kedua, adanya konferensi Dumbarton Oaks yang melibatkan 39 negara dan merancang pendirian PBB. Yang terakhir, terdapat penandatangan Piagam PBB yang dilakukan di Francisco oleh 50 negara pendiri. Piagam PBB terdiri dari 4 alinea pembukaan, 19 bab, dan 111 pasal. Sekarang kita masuk pada pembahasan asas-asas PBB. Yang pertama, terdapat asas kedaulatan yang sama. Yang kedua, memenuhi kewajiban. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan. Yang keempat, larangan kekerasan. Yang kelima, tugas pembantuan. Yang keenam, pengendalian PBB. Yang ketujuh, menjamin kebebasan. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan PBB. PBB itu juga memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia serta kerjasama ekonomi dan sosial. Nah, tujuannya ini meliputi menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Yang kedua, memajukan hubungan persaudaraan antar bangsa. PBB mendorong kerjasama dan perlindungan HAM melalui United Nations Human Rights. Yang ketiga, kerjasama internasional. Dan keempat, perbantuan internasional. Pengaruh Perang Dunia Kedua bagi Indonesia dan proses kemerdekaan penduduk Jepang selama Perang Dunia Kedua membuka peluang bagi kemerdekaan Indonesia. Meskipun Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan pada September 1944, Jepang tidak menunjukkan keseriusan hingga menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945.
Nah, melihat situasi ini, para pendiri bangsa berinisiatif untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan yang cepat. Nah, hal ini menjadi momen penting dalam proses lahirnya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi, itulah pembahasan materi mengenai pengaruh Perang Dunia Kedua dan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terima kasih atas yang sudah menonton. Sampai jumpa di sesi berikutnya.